Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sebuah mobil truk pengangkut barang yang baru melintasi perbatasan negara Kolombia. Di tengah perjalanan, sang sopir menghubungi rekannya untuk memberitahukan kalau beberapa saat lagi dia akan segera sampai. Llego en 2 minutos. Setelah sampai di tujuan, truk tersebut pun berhenti. Terungkap fakta, ternyata truk tersebut adalah alat transportasi untuk para imigran gelap agar bisa masuk ke wilayah negara itu tanpa menggunakan paspor. Lalu, seorang pria bernama Chris yang merupakan imigran gelap turun dari truk tersebut. Saat Chris akan melanjutkan perjalanannya, sang sopir dan rekannya yang sudah menunggu di sana malah mencoba untuk meminta semua barang yang Chris bawa. Namun, saat itu Chris menolak karena sebelumnya dia telah membayar sesuai kesepakatan di awal dan tidak ada satupun barang yang akan dia berikan. Mendengar ucapan Chris membuat sang sopir dan rekannya sangat emosi. Lalu mereka pun mencoba untuk menghajar Chris. Keesokan harinya, Chris yang telah sampai di Kolombia, dia pun menyempatkan diri untuk mengunjungi makam mendiang istrinya yang telah meninggal 6 tahun lalu. Sementara di sisi lain terlihat seorang pria yang merupakan seorang penjunuh bayaran sedang memodifikasi tangan palsunya untuk dirinya sendiri. Saat malam harinya, penjunuh bayaran itu yang diketahui bernama El Corvo sedang berada di sebuah kafe untuk menikmati secuil kue. Tidak lama kemudian pemilik kafe tersebut menghampirinya dan meminta El Corvo untuk pergi karena kafenya akan segera ditutup. Namun El Corvo menolaknya dan malah meminta si pemilik kafe untuk menemaninya. Yourself a gift. Please do it for me. Dengan sangat mengerikan, El Corvo membuka tangan palsunya lalu mengiris kue tersebut untuk dia berikan kepada si pemilik kafe. Hal tersebut membuat si pemilik kafe ketakutan dan memohon untuk tidak menyakitinya. It's good. Thank you, Alex. Beruntung di waktu yang sama seorang polisi wanita yang merupakan teman si pemilik kafe datang. Lalu dirinya meminta El Corvo untuk segera pergi dari sana. Puso el cuchillo en la boca. Setelah El Corvo pergi, polwan tersebut mengajak si pemilik kafe untuk pulang bersamanya karena waktu sudah larut malam. Namun, ketika mereka di dalam mobil, tiba-tiba El Corvo menghabisi mereka berdua dengan sadis. I can take you home, Alex. Keesokan paginya terlihat seorang gadis yang baru saja diantar pulang dari sekolah oleh para pengawalnya. Sesampainya di rumah, dia langsung disambut oleh ayahnya yang bernama Vicente, seorang bos mafia paling ditakuti di kotanya. Terlihat Vicente begitu menyayangi putri semata wayangnya yang diketahui bernama Elisa. I am the worst. Di sisi lain ternyata Chris sedang mengawasi kediaman Vicente. Namun saat itu kita belum tahu apa motif tujuan Chris berada di sana. Di hari berikutnya, terlihat Elisa sedang berangkat ke sekolah dengan ditemani beberapa pengawalnya. Saat di lampu merah, mobil mereka sempat diganggu oleh gelandangan yang terus menyiramkan air ke kaca mobilnya. Hal tersebut membuat para pengawal Elisa marah, sehingga terjadilah baku hantam di sana. Mierda. Ternyata gelandangan tersebut adalah Chris yang sedang menyamar. Lalu Chris segera mengejar dan membawa Elisa pergi dari sana menggunakan mobilnya.
Setelah cukup jauh dari keramaian kota, tiba-tiba Chris menghentikan mobilnya karena ia merasa kasihan dengan Elisa yang terus meminta tolong dari dalam bagasi. Di tengah pelariannya, Elisa sempat terjatuh. Di situ Chris mencoba membujuk Elisa agar mau kembali ke mobil karena Chris sama sekali tidak ada niat untuk menyakitinya. Chris kemudian menunjukkan sebuah foto ketika dia bersama ibu Elisa dan juga Vicente ayahnya. Chris menjelaskan kalau dia telah diutus oleh ibunya Elisa untuk menyelamatkannya dari tangan Vicente. Mendengar hal tersebut tentu membuat Elisa semakin marah dan menganggap Chris hanya membual karena ibunya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Elisa juga menganggap kalau ayahnya Vicente sangat sayang kepadanya. Your mother made me promise. Calm down, I'm not here to hurt you. But right now you're just like kidnapped. All right, calm down, stop running, okay? Kemudian Chris yang bingung dalam menjelaskannya, dia pun memberikan pistolnya agar Elisa percaya kalau dirinya tidak berniat untuk menyakitinya. Pull the trigger. Now get back in the car. You opened the door. Sementara di sisi lain, Vicente sangat marah dengan kedua pengawal Elisa yang menurutnya tidak berguna sebab putri kesayangannya sampai bisa diculik oleh seorang gelandangan. Dengan penuh amarah, Vicente menghajar kedua pengawal itu hingga tewas. La quiero de regreso ya. Now take me back home. Kembali ke Chris dan Elisa yang akhirnya melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini Elisa terus menodongkan pistolnya ke arah Chris. Di sini Elisa terus mengancam dengan akan menembak kepala Chris kalau Chris tidak mau segera mengantarnya pulang ke rumah. Chris yang yakin kalau Elisa tidak akan berani menembak, dia pun tidak menghiraukannya. Tetapi tiba-tiba saja Elisa mencoba menembak Chris, namun untungnya pistol tersebut telah kehabisan peluru. Yourself out, Lex. What? Give me that. Chassis, you gonna try and kill me? Melihat bahan bakar di mobil yang mereka kendarai sudah mau habis, Chris pun memutuskan untuk mampir ke pom bensin terdekat. Shit. Namun, saat Chris baru saja mau mengisi bahan bakar mobilnya, Elisa malah kembali mencoba melarikan diri untuk meminta tolong pada orang-orang di sana. Sehingga Chris harus kembali bertarung dan Elisa terlihat mencoba menghubungi Vicente menggunakan telepon umum. Hey, back off. Back off. Setelah menghajar orang-orang tersebut, Chris segera menghampiri Elisa, lalu memaksanya untuk kembali ke mobil. Get in there. Hey, come here. Give me that. Saat mereka akan pergi, Elisa memohon supaya Chris membawanya dulu ke tempat makan. Sebab dari pagi Elisa belum makan apapun. Elisa pun mengatakan kalau permintaannya itu dituruti, maka dia akan percaya kalau Chris bukanlah orang yang jahat. I'm going to lose my fucking temper. Okay. Don't kick the chair. Look, Di waktu yang sama, Vicente meminta tangan kanannya yang bernama Nick untuk membuka sayembara kepada siapapun. Dan yang berhasil menemukan Elisa, maka akan diberi hadiah $1 juta. Namun di sela-sela perbincangan mereka, Nick menyempatkan diri untuk menghubungi seseorang yang tak lain adalah El Corvo, si penjunuh bayaran. Di situ Nick mengatakan kalau Elisa, anak sematawayang Vicente, telah diculik. Saat itu juga Vicente membuka sayembara untuk siapapun. Dan yang mendapatkan Elisa akan diberi hadiah uang sebesar $1 juta. Kemudian Nick bertanya kepada El Corvo, apakah dengan memberi informasi ini El Corvo tidak akan memburu Nick lagi? El Corvo pun menjawab, ya, saya tidak akan memburumu. Sementara di sebuah restoran terlihat Chris yang menuruti permintaan Elisa untuk mengajaknya makan terlebih dahulu. Di sini Chris terus menatap kalung yang digunakan oleh Elisa sampai membuatnya menjadi tidak nyaman.
Lalu di saat itu juga Chris mengatakan kalau dia adalah ayah kandung Elisa yang sebenarnya dan Vicente adalah orang yang telah membunuh ibunya. Mendengar hal itu, Elisa tidak langsung mempercayainya. Elisa pun bertanya kalau memang Chris adalah ayahnya, kenapa baru muncul sekarang. Chris menjelaskan kalau dirinya baru saja bebas dari penjara setelah mendekam selama 15 tahun. Dulu sebelum Chris di penjara, dia dan ibu Elisa adalah sepasang kekasih, sementara Vicente merupakan teman mereka. Sampai di suatu ketika, setelah Chris dan Vicente berhasil menjalankan misi perampokan kepada bos mafia Amerika, Vicente malah menjebak Chris sampai harus mendekam di penjara dan uang hasil rampokan itu dibawa kabur oleh Vicente. Namun ketika Chris belum selesai menjelaskan semuanya, tiba-tiba mereka didatangi beberapa preman lokal yang ingin membawa Elisa karena sayembara tersebut telah tersebar luas dan berhadiah sangat besar. Di saat para preman itu akan membawa Elisa, Chris pun tidak tinggal diam sehingga terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Dalam pertarungan ini, Chris mampu mengalahkan beberapa preman tersebut. Namun sayang, para preman yang lain berhasil membawa Elisa pergi dan menembak ban mobil Chris hingga bocor. Sadar tidak dapat mengejarnya, Chris pun menginterogasi ke salah satu preman yang terkapar dengan menanyakan kemana mereka pergi. Ready to talk now? Beberapa saat kemudian terlihat Elisa yang telah dibawa ke sebuah bar orang dewasa. Saat di dalam, Elisa bertemu dengan si pemilik bar yang bernama Kante. Di sini Kante mengatakan kalau saat ini Elisa adalah sebuah paket yang harus diambil. Sebab tidak lama lagi ayahnya Vicente akan datang menebus Elisa dengan uang $1 juta. Kemudian Kante segera menghubungi Vicente untuk menginformasikan kalau putrinya saat ini sudah dia dapatkan. Mendengar suara Elisa membuat Vicente begitu bahagia. Akan tetapi di saat itu juga tiba-tiba bar tersebut diserang oleh seseorang yang tak lain adalah El Corvo. Melihat kedatangan El Corvo, dengan cepat Kante menyuruh Elisa untuk bersembunyi di tempat yang aman. Sedangkan El Corvo yang begitu brutal, dia pun menghabisi semua orang di sana dan tidak peduli itu anak buah Kante atau pengunjung di tempat itu. Setelah semua orang di sana berhasil dihabisi, tiba-tiba Chris datang sehingga pertarungan di antara mereka tidak dapat terhindarkan. Di saat El Corvo akan menghabisi Chris, tiba-tiba Elisa muncul yang membuat El Corvo melepaskan Chris dan segera mengejar Elisa. Ketika El Corvo berhasil memojokkan Elisa, Chris yang telah bangkit langsung mendorongnya hingga mereka berdua pun terjatuh. Terlihat Kante yang masih berada di sana langsung memberondong mereka berdua. Namun di saat Kante kehabisan peluru, di saat itu juga El Corvo segera menghabisinya. Di saat El Corvo akan menghabisi Chris, terlihat sebuah mobil melaju dengan kecepatan penuh datang menabraknya hingga terkapar. Ternyata yang menabraknya adalah Elisa. Lalu mereka berdua pun segera pergi dari sana.
Sesampainya di tengah kota, Chris meminta Elisa untuk membeli hoodie agar penampilannya tidak diketahui oleh para penjahat yang ingin menangkapnya. Gracias. Setelah itu Elisa bertanya pada Chris tentang seseorang yang barusan menyerang Chris itu siapa. Namun Chris sama sekali tidak mengenali orang tersebut. Sementara di tempat lain terlihat dua orang pria remaja yang sedang santai di dalam mobilnya. Lalu mereka pun dihampiri oleh El Corvo yang ingin meminjam mobilnya. Melihat sosok El Corvo yang menurutnya aneh membuat kedua remaja itu menertawainya dan mencoba menghajar El Corvo. Setelah membuat salah satu remaja tersebut terkapar, El Corvo pun segera pergi dengan membawa mobil mereka. Di waktu yang sama, Vicente bersama para anak buahnya dibuat terkejut setelah melihat orang-orang di bar milik Kante telah tewas dibantai seseorang. Di situ Vicente segera mengecek rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang yang tak lain adalah El Corvo, yaitu pelaku pembantaian di tempat itu. Vicente pun berasumsi kalau putrinya Elisa pasti telah bersama El Corvo dan menurutnya itu berbahaya karena si botak El Corvo adalah sosiopat yang sangat kejam. Berpindah ke Chris dan Elisa, mereka berdua sedang beristirahat sejenak di tengah taman kota. Di sini Chris mengatakan kalau kalung yang dipakai Elisa itu adalah pemberian Chris kepada mendiang ibunya dulu. Dan kalung tersebut terbuat dari berlian murni, sehingga benda apapun yang menghantamnya pasti akan hancur. Kemudian Chris kembali bercerita, dulu sewaktu dirinya mendekam di penjara, saat itu Elisa masih berusia 2 tahun. Dan Vicente melarang ibu Elisa menjenguk Chris di penjara. Sehingga ibu Elisa dulu selalu sembunyi-sembunyi untuk bisa menemui Chris di penjara. Sampai di suatu ketika, ibu Elisa pernah berkata kalau dia sudah tidak kuat lagi menghadapi Vicente yang selalu bertindak kasar dengannya. Dan Chris saat itu diberi amanah untuk membawa Elisa pergi dari Vicente jika Chris sudah keluar dari penjara. Mendengar cerita tersebut, tampaknya Elisa masih belum bisa percaya kalau tidak ada buktinya. Malam harinya terlihat El Corvo yang terus berkeliling kota untuk mencari Elisa. Sementara di sisi lain, Chris mencoba untuk membobol sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Chris membuka sebuah peta yang dimana dirinya akan membawa Elisa ke sebuah bandara untuk kemudian pergi ke Amerika. Namun Elisa menolak ajakan Chris karena Elisa belum sepenuhnya percaya. Elisa pun mengatakan meski Vicente adalah orang yang jahat, tetapi dia tidak pernah berbuat kasar dengannya dan semua keinginan Elisa selalu dipenuhi. Maybe you're right. Yeah. Bersamaan dengan itu, si pemilik mobil tiba-tiba datang untuk menghentikan mereka. Chris pun segera turun sambil menodongkan senjatanya. Namun, Elisa malah kembali melarikan diri dari Chris dengan mengendarai mobil tersebut. Tidak berselang lama Chris melihat ada sebuah mobil yang melintas dan Chris mencoba untuk menghentikan mobil tersebut. Namun ternyata yang mengendarai mobil itu adalah El Corvo. Sementara Elisa yang merasa sudah aman dari Chris, dia pun berhenti dan segera menelpon Vicente menggunakan telepon umum. Akan tetapi, belum sempat berhubung dengan Vicente, tiba-tiba muncullah El Corvo yang turun dari mobil lalu mengejarnya. Dalam pelariannya, Elisa akhirnya kembali bertemu dengan Chris. Namun, dari belakang El Corvo langsung melepaskan tembakan ke arah Chris. Do you consider yourself a sharpshooter? Pada akhirnya El Corvo berhasil membuat Chris bertekuk lutut dengan mengancam akan menembak Elisa jika Chris tidak mau membuang senjatanya. Even if you put a bullet through my brain, it must... Come on. Please don't hurt her. Setelah mengikat Chris dan Elisa, El Corvo bertanya pada Chris siapa Chris sebenarnya.
Namun Chris malah bertanya kembali mengapa dia mengejar Elisa sampai seperti ini. Kesal dengan jawaban Chris, El Corvo kemudian menghajar habis-habisan. Melihat Chris yang sudah tidak berdaya, Elisa mengatakan kalau Chris adalah ayah kandungnya. Keesokan paginya Chris terlihat sedang digantung di bawah pohon besar dengan kaki yang menginjak sebuah ban. Bersamaan dengan itu, Vicente dan para pengawalnya datang sebab El Corvo ternyata telah menghubungi Vicente untuk memintanya datang ke tempat tersebut. Di sini Vicente benar-benar tidak menyangka kalau orang yang selama ini menculik putrinya itu adalah Chris. Dan saat ini orang yang Vicente hadapi adalah orang yang sangat mengerikan, yaitu El Corvo. Merasa dirinya akan membutuhkan Chris saat menghadapi El Corvo, Vicente pun meminta anak buahnya untuk segera melepaskan tali tersebut. Saat di perjalanan, Chris bertanya pada Vicente kenapa dia tega mengkhianatinya, sampai dirinya harus mendekam di dalam penjara selama 15 tahun. Vicente pun menjawab kalau semua itu karena uang. Kemudian Chris kembali bertanya kepada Vicente, kenapa ia tega menjunuh ibu Elisa dan siapakah El Corvo, orang yang saat ini menculik Elisa. Vicente mengatakan kalau dia sama sekali tidak pernah menghabisi ibu Elisa. Sedangkan El Corvo, orang yang menculik Elisa saat ini, adalah seorang penjunuh bayaran yang mempunyai dendam kepada Vicente di masa lalu. Bersamaan dengan itu, El Corvo menghubungi Vicente. Ia mengatakan kalau Vicente masih menginginkan Elisa hidup, datanglah ke tempat yang dulu di mana Vicente pernah mencoba untuk menjunuhnya. El Corvo juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tangan kanan Vicente atau Nick yang sudah memberitahu informasi tentang Elisa. Setelah percakapan mereka selesai, Vicente tanpa ragu langsung menghabisi Nick saat itu juga. Kemudian Vicente bercerita pada Chris tentang El Corvo, seorang penjunuh bayaran yang dulu pernah dia rekrut untuk menjalankan sebuah misi. Namun saat misi itu selesai, El Corvo bertindak melebihi perintah dari Vicente, sehingga Vicente pun menangkapnya untuk membawa El Corvo ke sebuah pulau terpencil, serta mengikat tangannya dengan rantai kapal. Di tempat itu juga dikawal oleh 15 orang pilihan anak buah Vicente. Keesokan harinya Vicente datang ke tempat itu dan ternyata El Corvo sudah melarikan diri dengan memotong tangannya sendiri serta menghabisi 15 orang penjaga di sana. Akibat dari kejadian itu sampai sekarang El Corvo ingin membalas dendam kepada Vicente. Lalu mereka pun sampai di sebuah pabrik kosong tempat yang diminta oleh El Corvo. Di situ Vicente pun segera melepaskan ikatan di tangan Chris. Kemudian mereka pun segera berpencar untuk mencari keberadaan Elisa. Tidak berselang lama, Vicente mendengar suara. Saat dilihat ternyata 2 anak buahnya sudah dihabisi. Bersamaan dengan itu El Corvo datang dari belakang sambil menodongkan senjatanya dan meminta Vicente untuk terus berjalan. You'll find out. Ternyata El Corvo membawanya ke tempat di mana Elisa sedang diikat salah satu tangannya menggunakan rantai. Sama persis dengan dulu yang pernah Vicente lakukan kepada dirinya. Kemudian El Corvo menekan tombol yang membuat tangan Elisa terseret secara perlahan ke arah mesin penggilingan. Dan satu-satunya cara untuk selamat yaitu dengan menggirgojai tangannya sendiri. Beberapa saat kemudian El Corvo melihat kehadiran Chris, sehingga dia pun langsung mengejarnya. Sementara itu Vicente terus berusaha untuk mencoba menghentikan mesin tersebut dengan segala cara, namun tidak kunjung berhasil.
Di sisi lain, El Corvo kini berhadapan dengan Chris sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Di tengah pertarungan tersebut, El Corvo mengatakan kalau dirinya pernah disewa oleh Vicente untuk menghabisi Ibu Elisa. Namun karena kecantikan Ibu Elisa membuat El Corvo memperkaosnya berulang kali sebelum dia habisi. Ternyata karena itulah dulu Vicente menangkapnya dan menyiksanya, sampai dia harus kehilangan satu tangan. Mendengar cerita tersebut membuat Chris begitu murka dan bangkit kembali menyerang El Corvo. Meski terkena sayatan di bagian perut, Chris memutuskan berhenti bertarung dan segera berlari untuk menyelamatkan Elisa yang sudah semakin dekat dengan mesin. Sedangkan Vicente sendiri terlihat masih terus berusaha untuk menghentikan mesin tersebut. Bahkan Vicente ingin menggunakan gergojai, tetapi dia tidak tega melakukannya. Bersamaan dengan itu, Chris datang. Namun belum sempat menolong Elisa, El Corvo langsung menyerang Chris. Pada akhirnya El Corvo berhasil membuat Chris tidak berdaya. Dan dia langsung mengancam Vicente dengan memintanya untuk mengatakan kebenaran di waktu dulu. El Corvo berjanji apabila Vicente mau berkata jujur, maka dia akan menghentikan mesin tersebut. Dengan terpaksa akhirnya Vicente mengatakan pada Elisa kalau Chris memang ayah kandungnya dan akibat Ibu Elisa tewas adalah rencana Vicente sendiri. Namun setelah Vicente menjelaskan semuanya, El Corvo tidak menghentikan mesin tersebut karena alat pemicunya ada di lantai bawah. Di saat nyawa Elisa semakin terancam, Chris berteriak meminta Elisa untuk segera melemparkan kalung berliannya ke arah mesin itu. Sebab kalung berlian yang dia pakai adalah berlian murni yang sangat kuat. Pada akhirnya mesin itu pun berhenti setelah tersangkut kalung berlian yang Elisa lempar. Lalu di suatu kesempatan saat El Corvo kembali bertarung dengan Chris, Vicente mencoba menyerangnya dengan gergojai. Namun, hal itu malah membuat Vicente ikut terjatuh bersama El Corvo dari ketinggian yang membuatnya tewas. Don't die. Please don't die. Beberapa hari kemudian terlihat Elisa yang sedang mengunjungi makam ibunya. Dia datang bersama Chris yang kini keadaannya sudah membaik. Sementara itu di pabrik kosong tersebut ternyata yang tewas hanyalah Vicente. Sedangkan El Corvo sudah melarikan diri dari TKP. Dan film pun berakhir.